Karena saat ini kesepakatan di lembaga adalah model pembelajaran yang diberikan itu berbasis OBE namanya. OBE itu artinya outcome based education, ya. Jadi penilaian Anda itu saat ini adalah berdasarkan hasil akhir. Jadi saya tidak akan memberikan Anda UTS, saya tidak akan memberikan Anda UAS. Jadi ujian di saya itu tidak ada, gitu ya. Karena tidak ada UTS dan tidak ada UAS, justru penilaiannya akan jauh semakin lebih susah. Kenapa? Karena satu, penilaiannya itu adalah berbasis case, kasus, kemudian berbasis project. Ya, jadi projectnya itu sudah saya siapkan, nanti ada 3. Nanti kalau tidak salah itu di pertemuan ke-7, ke-8, Anda harus membuat yang namanya kertas kerja. Nanti sambil kita diskusi. Kertas kerja, gitu ya. Kemudian di pertemuan ke-13 atau 14 itu saya lupa, Anda membuat perhitungan tentang PPH unifikasi namanya. Ya, PPH unifikasi itu apa? Nanti ada dari 22, 23, 4 ayat 2, gitu ya. Kemudian terakhir adalah saya ingin mencoba ngajak Anda masuk ke akun Cortex. Udah pernah? Belum? Ya walaupun akun Cortexnya boleh dikatakan sangat-sangat cukup terbatas, gitu ya. Yang penting Anda tahu saja. Karena saya ingin mempersiapkan Anda menjadi relawan pajak. Ya, kalau tidak salah, mungkin kalau Anda ikut pengenalan jurusan, saya sempat mengatakan ini, gitu ya. Karena kebetulan saya juga ketua Tech Center di Undiksa, dan Undiksa itu dipercaya menjadi bagian dari kegiatan relawan pajak. Jadi relawan pajak itu apa? Relawan pajak itu adalah mereka mahasiswa yang nanti ditugaskan untuk mendampingi wajib pajak, ya, nanti di kantor pajak. Jadi Anda nanti magangnya di kantor pajak, ya. Jadi poinnya gede itu. Kalau nggak salah kemarin sampai 200-300 poin katanya. Kan Anda ada SKP itu, ya nggak? Jadi kegiatan itu Anda bisa dapat 200-300 poin kalau nggak salah kata kakak tingkat Anda, gitu ya. Kemarin kita dipercaya 40 orang di sana, kemudian saya switch bagi, gitu ya. Baginya adalah ada yang di kampus, ada yang di KPP. Jadi kegiatan Anda ini banyak nanti, ya. Dan harapan saya dari 24 sekarang yang baru hadir, ya minimal 1 orang bisa mengikuti jejak saya as tax consultant, gitu ya. Karena ya peluangnya, cuannya gede, gitu ya. Jadi kalau Anda jadi konsultan pajak itu cuannya lumayan. Satu perusahaan aja Anda bisa 1 bulan, satu perusahaan itu bisa dapat 3-4 juta. Kalau bisa lebih tinggi kasusnya bisa sampai puluhan juta, gitu ya. Itu baru satu perusahaan. 2, 3, 4, 5, gitu ya. Jadi harapan saya itu nanti muncul 1 orang minimal, gitu ya. Kalau semua gimana Pak? Ya luar biasa. Karena memang ada beberapa mahasiswa saya, alumni saya yang pernah saya pegang, udah jadi konsultan pajak sekarang. Ya, saingan? Enggak, saya nggak pernah menganggap mahasiswa saya yang sudah jadi konsultan itu saingan. Gitu ya, justru ada kebanggaan bagi saya. Oh mereka sukses, gitu ya. Jadi kalau saya nggak tahu ya saya kontak mereka. Saya ada kasus gini-gini nih, gimana dong mencarinya? Oh gini Pak. Atau enggak, dia ada di mana misalkan? Oh saya ada di Denpasar, pas saya di Denpasar, ngopi bareng yuk. Nah, saya ajak mereka ngobrol di situ dan sebagainya. Ya, harapan saya muncul Anda 1-2 orang minimal, gitu ya, untuk mengikuti jejak saya jadi tax konsultan. Nah, di pengajar sendiri yang berlima itu, yang jadi konsultan itu adalah saya dan Pak Teguh. Ya, jadi Pak Teguh memang dosen baru, tapi dia jadi konsultan. Dia kebetulan bergabung di tim saya juga di kantor saya. Ya, kemudian yang audit itu Pak Arik Surya. Jadi Anda diajar memang oleh orang-orang yang expert di bidangnya sebenarnya, ya. Itu dulu sedikit intermezzo dari saya. Jadi intinya adalah model pembelajarannya sekarang cukup berubah.
Dan celakanya adalah saya tidak akan memberikan mengajar detail seperti apa yang guru-guru Anda lakukan di kelas. Jadi karena sekali lagi model pembelajarannya berubah. Kalau yang kakak tingkat Anda, yang semester 3, yang semester 5 sekarang, saya masuk kelas, saya terangkan dulu ya materinya hari ini apa. Oh, materi hari ini bicara tentang PPH 21. Saya terangkan dari awal. Ya, baru saya berikan case. Kalau sekarang boleh dikatakan nasib Anda yang nggak beruntung gitu ya. OBE ini sekali lagi saya hanya akan menyeraskan, saya akan ngasih kasus di awal. Itu masalahnya sekarang. Yang kemudian Anda coba pecahkan dulu. Jadi kalau mentok baru kita diskusikan itu sekarang ininya, problemnya. Ya, bagi yang geleng-geleng tadi gitu ya. Pertanyaan saya, sudah ada yang belajar pajak, bagi yang geleng-geleng ini masalah buat Anda. Gitu ya. Kenapa masalahnya? Ya karena Anda harus memahami konsep awalnya. Bagi yang angguk-angguk, saya yakin konsep dasarnya sudah dapat, gitu ya. Jadi kasus yang saya berikan tinggal oh ini kayaknya seperti ini kayak seperti yang geleng-geleng tadi, ini makanan apa gitu ya. Itu problemnya nanti. Jelas ya? Jadi nanti kita akan lebih cenderung berbicara banyak di kelas, itu berkaitan dengan diskusi case yang saya berikan, dan materinya nanti Anda bisa download. Sudah buka e-learning nggak? Belum buka e-learning? Tapi Anda udah bisa masuk ini kan, SSO kan? Ya, sudah ya. Iseng buka SSO Anda, kemudian e-learning, cari mata kuliah perpajakannya. Kalau tidak salah, saya sudah masukkan materinya sampai dengan pertemuan ke-11 kalau nggak salah. Ya, ada silabus di situ, ada kontrak kuliah, ada rencana tugas. Jadi RTM-nya sudah ada di situ. Kalau nggak salah di pertemuan kedua, pertemuan 5, 6, 7 kalau nggak salah itu sudah ada case. Ya, jadi yang nggak paham, ada pertanyaan sampai di sini, harus ngapain Pak? Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini dulu. Tua kelas ini limited apa unlimited nih mic-nya nih? Saya sudah memakai akun belajar dari Undiksa, Bapak. Seharusnya unlimited sih, Bapak. Unlimited ya? Oke. Karena saya kemarin pakai, kebetulan saya ngajar di S2, pakai cuma 20 menit, tiba-tiba hilang gitu. Padahal pakai akun saya yang di Undiksa juga. Nggak tahu. Kalau dulu Zoom kita pakai. Ya, ini makanya yang kelihatan cuma berapa nih? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Cuma 14 orang aja yang kelihatan. Jadi yang sisanya itu nggak kelihatan. Ya, ini tidaknya kalau pakai Meet ya. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada? Oke. Kelihatan? Kelihatan ini? Terlihat, Bapak. Terbaca? Terbaca. Oke ya, karena takutnya ada yang minus, nggak kelihatan.
inilah rencana pembelajaran kita 16 pertemuan ke depan. Ya, jadi ada beberapa materi yang saya yakin juga sudah Anda pelajari di apa namanya di sekolah dulu, yang sudah Anda dapatkan, tinggal nanti mau mendalami saja lagi, ya. Hanya saja Anda bisa lihat di pertemuan ke-6, ya. Pertemuan ke-6 ini adalah project, jelas. Pertemuan ke-7 itu project. Kemudian pertemuan 10 itu project. Ini 10, ya. Kemudian 14 dan 15 itu ada project. Yang nomor 16 ini abaikan saja, presentasi, nggak ada presentasi ya. Ya. Jadi ada 4 kurang lebih sekitar 4 project yang nanti Anda akan dapatkan. Projectnya apa saja Pak? Gitu ya. Jadi projectnya sebenarnya sudah saya siapkan, hanya saja mungkin saya modif nanti. Jadi ini, gitu ya. Bisa dibaca ya. Kalau kelihatan sih kayaknya kelihatan, tapi bisa dibaca nggak? Bisa Pak. Ya, ini nanti salah satunya. Kita nanti ketemunya ini di sebentar. Saya sudah note di situ. Oh, nggak ada. Kalau nggak salah itu ada di pertemuan, ini dia. Di pertemuan ke-5, ke-6, dan satu lagi nih lupa nih saya. Ini kalau nggak salah di pertemuan setelah 4 ayat 2. Ya. Jadi ini di situ nanti. Jadi case-nya nanti modelnya seperti ini nanti yang saya siapkan. Ya. Nah, ini nanti Anda akan membuat kertas kerja. Jadi kalau Anda udah bisa buat kertas kerja PPH 21 selesai, sudah ada. Ya. Jadi modelnya seperti ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Mulai hari ini Anda sudah bisa mengumpulkan poin dari saya, gitu ya. Mengumpulkan poinnya gimana? Setiap pertemuan itu ada penilaian. Terlihat? Anda lihat bobotnya ini 10%. Ya. Jadi ketika Anda aktif di kelas untuk pertemuan 1 sampai dengan 8, Anda sudah dapat 20 poin di sini. Free, gratis sebenarnya poin itu. Ngerti ya maksud saya ya? Aktifnya gimana? Anda rajin ke kampus, absensi. Kemudian yang kedua Anda aktif berdiskusi. Kita aktif berdiskusi karena nanti kan sesinya nanti akan lebih cenderung diskusi gitu ya di kelas gitu ya. Ya saya harap Anda nggak usah malu-malu takut gitu ya. Pak, saya nggak bisa jawab Pak. Justru ini tujuan kita belajar gitu ya. Walaupun saya kan menangnya lebih dulu dari Anda gitu aja. Lebih pengalaman dan lebih dulu. Siapa tahu nanti Anda belajarnya beda, saya dapat informasi yang berbeda dari Anda, kan itu tujuan kita belajar sebenarnya. Ya. Jadi sampai pertemuan ke-8 itu bobot skor yang Anda dapat itu adalah 20% di luar project gitu ya.
di luar project. Artinya 20 ini angka gratis nih, gitu ya, sepanjang Anda aktif. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan yang lain? Anda bisa lihat di sini project yang tadi yang saya berikan itu bobotnya 20, gitu ya. Dan PPh 21 itu 15. Jadi 15, 20 ini saja sudah 40 tambah 15, 55. Ya. Jadi kalau Anda mengerjakan project-project yang saya berikan itu dengan baik, 15% sudah pasti masuk nilai Anda. Kemudian yang lainnya 20% sudah pasti masuk, 20% masuk. Ingat, untuk dapat nilai A, minimal nilai Anda berapa? A. Nilai A. Wah, nggak dikasih tahu ya waktu Anda ini ya. Itu dapat nilai A berapa harus minimal? Izin Bapak, mungkin nilainya dari 85 sampai 100. Minimal 90 itu dapat nilai A. Ya, 85 itu masih A plus Anda. Apa bedanya A dengan A plus bobot skornya? Jadi kalau A itu nilainya 4, A min itu 3,75. Ya lumayan, 0,25 itu cukup mempengaruhi IPK Anda. Jadi kalau Anda mau jadi mahasiswa berprestasi nanti naik panggung pada saat Anda tamat, itu sangat-sangat mempengaruhi, ya. Antara A dengan A min, walaupun sama-sama cum laude, ya Anda nggak akan dapat mahasiswa berprestasi kalau Anda A min. Sedangkan kalau teman Anda A, dia yang akan naik. Jelas? Jadi Anda kejarlah, kalau Anda mau nilai A minimal 90, nggak usah 100 gitu ya. Ikuti aja jejak saya gitu ya. Saya nggak perlu dapat nilai 100, yang penting nilai saya 89,9 kan udah dibulatkan 90. Ya, saya dapat A, entahnya A-nya kurus, A-nya gemuk, yang penting A gitu ya. Jangan mati-matian Anda belajar untuk dapat nilai 100. Kalau dapat 90 saja sudah dapat A. Gitu. Ya. Itu nanti. Dan saya yakin Anda belajarnya jauh lebih gampang dibandingkan dengan saya. Gitu ya. Kenapa? Saya yakin Anda sudah menguasai teknologi AI sekarang kan sudah sangat-sangat membantu. Ya, tapi walaupun nanti menggunakan AI, jangan sampai semuanya Anda gunakan AI. Karena ketika Anda menggunakan AI, otak kanan Anda nggak berjalan. Ya, jadi semua pekerjaan itu diselesaikan AI, ya otak kanan Anda nggak berjalan. Nalar Anda nggak berjalan. Ini datangnya dari mana? Ini datangnya dari mana? Itu nggak jalan. Dan ini permasalahannya nanti adalah ketika Anda sudah bekerja. Logika Anda nggak jalan. Yang otak kanan itu kan logika, otak kiri itu ya hitung-hitungan. Jadi logikanya nggak jalan. Jadi Anda karena sudah terbiasa dibantu dengan AI, pada saat Anda kerja, kan tidak semua hal pekerjaan itu akan dikerjakan oleh AI, gitu ya. Ketika Anda dihadapkan pada sesuatu, AI itu nggak bisa jawab ya. Gitu. Jadi boleh kita menggunakan tools berupa AI, tapi jangan 100% percaya dengan AI. Jadi harus ada nalar logika, kita harus juga bermain di situ. Ya. Deskripsi pun saya menjelaskan ke mahasiswa saya, pakai aja AI nggak masalah saya bilang, tapi perhatikan logikanya, cocok nggak? Gitu. Takutnya saya nanti kalau Anda belum punya pacar, nanti AI yang Anda suruh cariin pacar, susah nanti. Ya, tolong carikan saya pacar yang ganteng, putih, tinggi, kaya, gitu ya. Fotonya keluar, ya ternyata yang Anda hadapi ternyata bukan itu. AI kan nggak bisa jawab, lo kok beda gitu ya. Loh, saya menjalankan sesuai perintah Anda, kan itu aja dia ngomong. Ya. Jadi itu nanti silakan nanti di. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bapak, saya izin bertanya, Bapak. Oke. Bapak, untuk proyek-proyeknya nanti itu kita berkelompok atau individu? Individu, nggak ada penilaian kelompok. OBE itu penilaiannya individu.
OBE itu penilaiannya individu nanti. Kalaupun nanti ada tugas kelompok, masing-masing orang dalam kelompok itu, masing-masing individu dalam kelompok pasti nilainya belum tentu sama. Contoh misalkan, anggaplah Dewayu misalkan, kemudian Siska, kemudian Apri, kemudian Agus adalah orang yang ada dalam kelompok 1 misalkan. Kemudian saya kasih case atau saya kasih project. Kemudian saya tanya aja, Dewayu kira-kira menurut Anda ini gimana? Dan saya jawab. Kemudian Agus yang ternyata jawab. Saya yakin Agus yang lebih banyak kerja. Nanti poin tertinggi itu ada di Agus. Walaupun ada dalam satu kelompok yang sama. Ya, 15 kelompok 1 misalkan. Kemudian Apri menambahkan apa yang menjadi jawabannya Agus. Oh, ini orangnya paham. Siska menambahkan juga. Oh, orangnya paham. Ternyata Dewayu yang nggak bisa. Ya. Jadi bobot 10% itu sudah pasti saya berikan maksimal di Agus, Apri, kemudian Siska. Dewayu dapat nggak dapat, tapi tidak mungkin 10%. Pasti di bawah itu. Kenapa? Menurut pemahaman saya dia nggak paham apa yang kasus yang saya berikan. Sampai di situ jelas ya. Padahal mungkin Anda mengerjakannya berbarengan, atau mungkin yang mengerjakan 1-2 orang. Saya kan nggak tahu, di belakang layar nggak tahu kan. Atau Anda mengerjakan bareng, tapi pas pertanyaan yang saya ini kan Dewayu nggak paham. Tapi Agus yang paham, Agus Yoga yang paham. Ini poinnya di Agus Yoga yang 10 gitu. Sampai di situ jelas. Inilah jeleknya OBE ini gitu ya, nggak memandang Anda siapa, Anda kelompok, Anda masyarakat, nggak dilihat, karena dia berbasis outcome. Ya, luarannya yang dilihat. Anda paham nggak? Jelas ya? Kalau sebelumnya kan pasti saya nggak mau repot dong, gitu ya. Oh, satu kelompok nilainya 90, ya udah saya kasih 90 semua. Gitu ya. Anda paham atau tidak, yang penting kelompok ini selesai, ya sudah saya kasih 90. Tapi kan sekarang nggak boleh. Paham? Paham. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada? Ya? Nanti ketua kelas, siapa ketua kelas? Dewayu ya? Mulai hari ini Anda salah satu tugasnya adalah mempersiapkan perkuliahan. Ya, nama Anda saya sudah masukkan di sistem saya jadi ketua kelas. Nanti tugas Anda adalah melakukan validasi terkait dengan proses pembelajaran. Validasinya apa? Memastikan materi yang diberikan hari itu ya sesuai, ya. Kemudian mendokumentasikan proses perkuliahan, jadi foto. Jadi nanti ini screenshot nih, ya, karena kita online hari ini. Jadi nanti validasi di sistem saya. Pertemuan pertama, kedua, sampai dengan pertemuan ke-16 nanti. Ya. Baik, Bapak. Tapi biasanya gini, kadang-kadang ada hari yang memaksa kita untuk tidak bertemu. Artinya mungkin ada libur, atau saya ikut seminar, atau kunjungan, dan lain sebagainya. Karena dosen itu kan tidak selalu ada di kampus kan gitu ya. Tidak selalu mengajar. Jadi ada 3 tugas dosen itu. Pertama ada selain mengajar, sudah pasti mengajar gitu ya. Kemudian melakukan penelitian, kemudian melakukan pengabdian. Nah, misalkan pada saat jam kuliah ternyata saya harus menjadi pembicara di mana gitu misalkan. Kemudian dapat surat tugas, otomatis kan hari itu kosong kan. Ya enggak? Ketimbang Anda bingung, Pak, saya harus cari hari pengganti nggak kira-kira, Pak? Gitu ya. Biasanya saya tidak menyarankan, ya nggak usah cari hari pengganti. Biasanya materi itu saya gabung ke minggu berikutnya. Ya. Sehingga minggu sebelumnya kan kelihatan Anda belum validasi kan. Ya enggak? Saya minta Anda tetap validasi periode sebelumnya gitu ya.
Terus fotonya gimana Pak? Di periode kedua itu Anda ambil shoot 2 kali, tapi dengan angle yang berbeda. Ya, mungkin angle pertama saya sedang duduk gitu ya. Nanti angle berikutnya ambil dari depan. Jadi posisinya berbeda. Ya, Dewa ya, nanti itu bisa diatur di bawah tangan sebenarnya. Ya, jadi sekali ini ambil sekali 2 kali atau bukan ambil 2 kali minimal. Kemudian nanti Anda pakai jaga-jaga aja. Baik, Ya, Bapak. kecuali yang hari ini. Kenapa kecuali? Ya karena kita nggak boleh online sebenarnya. Ya karena hari ini kebetulan kampus itu menyelenggarakan wisuda, gitu ya. Dan kemarin saya sempat ke kampus malam-malam. Yang wisuda hari ini itu jumlahnya 1000-an. Ya, 1000-an. Kalau yang datang itu satu orang itu pakai 2 mobil, berarti yang datang itu pasti 2000 mobil. Habis kampus kita, ya, pakai parkir. Sehingga diputuskanlah online untuk hari ini. Ya, dan seterusnya minggu depan gimana Pak? Minggu depan karena saya cuti. Nah, ini masalahnya minggu depan saya cuti. Ya, jadi minggu depan juga kita nggak ketemu. Jadi kita start itu lagi 2 minggu. Ya, saya kebetulan cuti kurang lebih sekitar 6 hari karena ada upacara kegiatan di Denpasar. Jadi saya cuti sampai dengan hari Senin tanggal 8. Jadi minggu depan hari Kamisnya kita udah nggak ketemu lagi. Ya. Masih berarti nanti ada waktu Anda untuk mempersiapkan materinya nanti. Jelas? Oke. Jelas, Ada Bapak. pertanyaan? Baik, sebelumnya Bapak izin bertanya, untuk studi kasusnya itu kira-kira hampir sama nggak kayak di SMK gitu studi kasusnya? Apa berbeda? Maksudnya? Apri gimana maksudnya? Studi kasusnya tuh kan kalau saya di SMK tuh dijelasin dulu apa-apa gininya, baru Enggak. ada studi kasusnya apa langsung? Seperti yang saya bilang tadi. Di awal materi saya tidak akan menjelaskan di awal. Ya, jadi Anda pelajari dulu gitu ya. Pelajari dulu, kemudian pecahkan kasusnya. Setelah itu baru kita akan diskusikan. Jadi kalau saya jelaskan dulu sama dengan kan base learning jadinya. Anda mendengarkan dulu, baru kita ini kan. Kalau sekarang enggak, Anda yang akan lebih proaktif gitu ya. Gitu. Jadi Anda yang akan lebih proaktif. Jadi saya akan kasih kasus seperti ini, gimana cara Anda memecahkan. Gitu ya. Saya enggak bisa Pak 100%, enggak masalah bagi saya. Yang penting Anda sudah berusaha memecahkan. Mentoknya ada di mana? Gitu ya. Kemudian nanti kan kita ketemu. Saya yakin satu orang dengan orang yang lain akan memiliki pemahaman yang berbeda. Apri misalkan dia sudah pernah dapat materi perpajakan di sekolahnya dari 3 soal misalkan, mungkin dia bisa jawab ketiga-tiganya. Ya walaupun jawabannya belum tentu benar. Ya Kak, Iska misalkan dia nggak pernah dapat pajak di kelasnya, di sekolahnya, kemudian dia istilahnya meraba-raba gitu ya, kayaknya gini deh. Dari 3 dia selesai 1, nggak masalah bagi saya. Keberanian Anda mencoba gitu ya, nggak masalah, asal Anda memahami itu, sehingga ketika kita berdiskusi nanti di kelas, Anda tahu kalau Anda salahnya ada di mana. Ketimbang Anda nanya ke teman, contek punya teman, Anda sudah nggak akan tahu salahnya di mana. Jelas ya? Bapak jelas. Anda coba-coba nih gitu ya, karena perpajakan itu kan penuh dengan hitungan. Saya nggak suka hitung Pak, berarti Anda salah kelas. Gini ya. Oh, aku lagi Zoom. Kalau Anda nggak suka hitung, nanti sebenarnya maksudnya dihukum. Bentar ya, Nga. Kamu mau ke kampus sekarang? Sehingga hampir rata-rata hubungan dengan angka gitu ya. Hanya saja sekarang. Ya, coba apa? Misalkan Anda menghitung nih BPH 21 atas aku hidupin pegawai kamera, A. tapi diem sini aja biar nggak kelihatan. Anda hitung. Mentoknya di titik ini gitu ya. Jadi Anda nggak selesai, Anda mentoknya di sini. Nah, di sini gimana caranya?
Kemudian Anda cari di ini yang lebih gampang itu nanti lihat di YouTube. Gimana sih Iya, caranya di mute. itu Tapi aku PPH rekam. gitu. Yang paling gampang tuh di situ. Kenapa? Ya, Anda ini kemudian selesai. Pakai Sudah pasti aja benar gitu, belum tentu apa kan gitu ya. Sudah pasti Harga benar gitu. belum tentu. Mm-mm. Nanti Mau snack nggak? Anda kumpul kan. Ada snack udah. Biasanya saya pasti minta Tapi H-1. setelah kasih ini aja senang saya. Misalkan Sari. kita hari Kamis, Kasih uang. ya, hari Rabu jam 6 sore itu udah Berapa aja? pasti saya 2.000 minta. boleh 5.000. Kenapa saya minta H-1 supaya saya bisa lihat oh pekerjaannya Ajeng tuh dia mentoknya di sini. Oh kesalahannya dia di sini. Sehingga saya bisa menyimpulkan dari yang paham dengan yang tidak paham. Yang tidak paham itu dia mentoknya di sini loh. Yang paham itu dia mentoknya di sini. Sehingga nanti saya akan ngambil yang nggak paham. Yang paham saya lupakan. Yang nggak paham yang saya akan jelaskan dulu. Oh dia mentoknya di sini. Ini akan saya jelaskan. Pada saat kita ketemu hari Kamisnya. Kesalahan kalian tuh di sini loh. Ini loh. Seharusnya tuh seperti ini. Seharusnya seperti ini. Paham? Jelas ya? Jadi ya itulah masalahnya kalau kita ngomongin tentang objek E. Jadi objek E itu nggak ada penjelasan di awal, justru penjelasannya di akhir setelah kalian membuat kasus. Ya ibaratnya ketika Anda kerja kan nggak ada pemberitahuan dulu. Ya, Siska tolong buatkan saya PowerPoint. Kan saya nggak akan jelaskan caranya buat PowerPoint itu seperti apa kan. Ya, Anda buat PowerPoint, kemudian setelah itu baru saya cek, ini PowerPoint-nya nggak kayak gini loh, ini PowerPoint-nya nggak kayak gini. Ulang kan gitu kan, nanti kan di dunia kerja seperti itu nanti. Ya mau tidak mau, suka tidak suka ya saya akan terapkan itu di kelas saya. Itu nanti. Jelas? Nah untuk materi-materi singkat PowerPoint itu sudah saya share di e-learning. Ya. Tapi kalau Anda mau dapat yang lebih dalam lagi, ada buku nggak Pak? Jadi silakan nanti berkomunikasi dengan Pak Teguh gitu ya. Kalau saya kasih Anda beli di sini dan harganya mahal, ya Anda bisa lihat harganya. Mahal kan? Ini buku yang akan kita pakai. Buku saya sebenarnya, ya terbitannya Geraha Ilmu. Oke. Hanya saja kemarin kesepakatan saya dengan Pak Teguh kalau memang ada mahasiswa yang mau ngambil kita cetakkan di luar. Jadi kita nggak pakai Geraha Ilmu ini karena lumayan nih 82.000 gitu ya. Uang makan Anda mungkin 3 hari 4 hari nih. Ya. Nanti silakan hubungi Pak Teguh gitu ya. Bilang nanti ketua kelas Dewayu, kalau memang ada yang ngambil, didata saja dulu jumlahnya berapa. Ini kan tadi 26 dibilang kan. Bentar ya, kok 28 sekarang berarti ada yang 2 ya? Saya 2, sorry. Jadi kan 26 nih, dari 26 ini ada yang ngambil berapa. Jadi nggak ada ketentuan saya ngambil buku pasti lulus, nggak ada. Jadi Anda nggak ngambil pun nggak masalah. Ya tapi Anda kehilangan momentum materi, karena materi lengkapnya ada di sini semua. Ya. Silakan nanti kontak Pak Teguh, nih Pak Teguhnya ini ya. Beliau yang saya minta untuk menghandle ini semua, yang pasti harganya jauh lebih murah ya karena kita cetaknya di sini. Baik Bapak. Ya nanti udah tahu kan kontaknya Pak Teguh, tahu ya? Belum nih ke Bapak, kebetulan belum tahu. Di ini kan ada, di daftar dosen kan ada. Coba nanti saya cek. Nah, nanti cari aja namanya ini Teguh Prastia. Jadi kebetulan dia juga ini beliau adalah tim di kantor saya. Jadi gampang berkomunikasi. Kontak beliau. Nanti pastikan dulu berapa kelas ini yang ngambil. Kamu data aja hari ini gitu ya. Mumpung masih ada 2 minggu kan lebih cepat nanti. Gitu ya. Karena nanti di pertemuan pertama saya akan minta resume. Anda buat resume. Ya, di pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertama itu kan masih teori. Jadi saya minta membuat resume. Ya.
tentang peran dan fungsi pajak secara umum nanti di sini. Jelas? Ya, ada Wayu nanti kontak. Kalau bisa hari ini ada angkanya berapa yang rencana ambil. Hanya saja sekali lagi untuk harga cetak yang sekarang saya nggak tahu. Saya nggak mau ngambil ini, lumayan harganya gitu ya. Walaupun kemarin dikasih diskon. Ya walaupun ini buku saya kan hak ciptanya ada di saya. Saya mau cetak dimanapun boleh-boleh aja kan. Ya kan? Nanti itu ya, silakan Dewayu ya di kontak Pak Teguh hari ini. Ya agak siangan lah. Karena beliau biasanya bangunnya siang gitu ya. Karena pekerjaannya sampai jam 3, jam 4. Ya, jam 3, jam 4 karena beliau kan kerja sebagai dosen, ya sebagai staf saya juga. Jadi ngerjain laporan keuangan, dia sampai pagi. Saya tidur gitu ya, saya cuma supervisor aja. Benar, salah gitu. Jelas? Jelas, Bapak. Oke, ya. Nanti untuk pertemuan pertama, berarti 2 minggu lagi, nanti akan saya berikan case-nya seperti apa. Ya, mungkin nanti saya WA di Dewa Ayu saja. Ya, nanti silakan. Anda kan udah punya grup, ya, grup kelas ini nanti silakan di-share di sini. Tapi pertemuannya nanti ini 2 minggu. Untuk 2 minggu. Karena minggu depan kan saya cuti, saya bilang. Karena status saya cuti, saya nggak boleh mengadakan perkuliahan. Jadi kalau saya dinas masih boleh. Tapi kalau saya cuti, ya nggak boleh. Dan cuti itu saya meninggalkan kerjaan harus. Oke? Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ada? Sudah saya ubah dulu statusnya. Hari ini online. Ada yang nggak hadir? Ada yang namanya ini? Hadir Bapak. Hadir Bapak. Sabar dulu sebentar loh, pelan-pelan, sabar. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2 ada? Nggak hadir ya? Nomor 2 ya? Nggak hadir ya, saya tulis apa aja. Nomor 3. Hadir Pak. Nomor 4. Hadir Kak. Nomor 4. Mana orangnya? Maaf Bapak, ini pakai laptop jadi agak nge-lag ya, nggak bisa buka kamera Pak. Oke. Nomor 5. Hadir Bapak. Nomor 6. Hadir Bapak. 6. Hadir Bapak. 7. Hadir Bapak. 8.
Hadir, Pak. 9. Hadir, Pak. Mohon maaf, nomor Hadir, Pak. Mohon maaf, nomor 2 hadir, Pak. Ini sinyalnya lagi macet-macet, Pak. Ya, nanti saya perbaiki. 11. Hadir, Pak. Nomor 11. Perhatian. Oh, nomornya ada Siskanya, kok ini nggak ada? Iya, Pak. Mohon maaf, itu pakai nama panggilan, jadi belum Tiang ganti. Tapi Tiang hadir, Pak. 12. Hadir, Pak. 13. Hadir, Bapak. 14. Hadir, Pak. 15. 15. Hadir, Pak. Hadir. 16. Hadir, Pak. 17. Hadir, Bapak. 18. hadir Bapak. 19. Hadir Pak. 20. Hadir, Pak. Saltriadi. Wah, saya ngajar artis nih kayaknya. Satu. Hadir, Bapak. 22. Hadir, Bapak. 23. 23. 23. Mana nih 23 nih? Ada? Dua tiga ada? Ada? Dua tiga tidak ada. 24. Hadir, Pak. 25. Hadir Bapak. 26. Hadir, Bapak. Siapa tadi yang ini nomor 2 ya? Iya, Bapak, iya. Berarti yang nggak ada terangan itu di 23 ya? Hati-hati nanti ya, Anda tentang absensi. Anda ini udah satu orang dapat alfa, Anda cuma punya nyawa itu sampai dengan 75% aja. Di bawah itu berapapun nilai Anda, sehebat apapun Anda dapat nilai, Anda sudah dipastikan nggak lulus. Ya, Anda mau dapat nilai 100, ya udah pasti saya input nilai 100, sistem pasti nanti mengenolkan. Gitu. Untuk ketua kelas, nanti diproses ya, yang ini ya. Nanti ini pasti diminta foto salah satunya. Ya, Bapak, mohon maaf, teman saya yang Adi tadi tidak bisa katanya dibuka ini ya Bapak, mikrofonnya tidak ada suaranya. Dia baru ngechat saya. Bisa buka mikrofon. Iya. Nggak ada katanya suaranya, Nike. Ya, saya rubah ya. Jadi nanti ketua kelas ini nanti ini ya, divalidasi nih ya. Siap, Bapak. Nanti pasti akan diminta salah satunya adalah dokumentasi. Nanti Anda screenshot materi ininya tadi, kemudian Anda masukkan di situ. Nah, ini kan minggu depan tanggal 3 nih. Iya, Bapak. Tanggal 3 itu kan saya udah bilang saya cuti gitu ya. Kemungkinan nanti akan saya gabung di tanggal 10 ini materinya ini. Jadi nanti Anda akan ada 2 materi yang nanti akan Anda buat resume tentang ini dan tentang ini nanti. Yang kemudian kita akan selenggarakan itu di tanggal ini. Ya,
Jadi nanti Dewa Ayu untuk ininya nanti ambil 2 kali. Ya pinter-pinternya kamu lah nanti, biar saya kelihatan sekali, nanti masukkan foto di sini, nanti biar saya nggak kelihatan sekali di sini. 2 kali. Lagi 2 minggu nanti kita, kan pasti ini offline kan? Ya Dewa Ayu ya, jelas ya. Siap Bapak. Biar saya nggak ngubah ini, saya malas banget ngubah yang gini-gini gitu ya. Siap. Oke? Sekali lagi kalau nanti memang ada yang mau ngambil buku, nanti kontak Pak Teguh. Tanya berapa harganya. Ya. Atau enggak, mungkin Dewa Ayu bisa tanya dulu Pak Teguh harganya berapa, baru nanti informasikan ke temennya berapa yang ngambil. Jelas? Jelas Bapak. Oke. Dan sekali lagi di e-learning, saya buka e-learning dulu. E-learning sudah saya siapkan sebenarnya. Nih. Nih ya. Kalau Anda mau lihat silabusnya apa sih Pak? Ya, jadi sini bisa Anda klik di sini. Ini di sini. Ya, ini nanti bisa Anda klik di sini, nanti mau silabusnya apa. Kemudian materi sudah saya inikan, sudah saya share juga. Ini kalau nggak salah ini dia. Ya, materi di pertemuan pertama, karena itu kan per pertemuan. Kemudian ini pertemuan kedua, materinya sudah. Kemudian ini pertemuan ketiga, nah ini materinya sudah. Nah ini materi keempat. Nah, saya kasih Anda link Cortex di sini. Nanti untuk masuk ke Cortex, Anda semua punya KTP, kan ada yang nggak punya KTP? Karena di sini nanti perlunya adalah ini. NIK kan nomor KTP Anda. Nih untuk masuk ke sini nanti nih. Nanti kita coba. Ya materi sudah ada, begitu juga di yang lain. Ya, saya baru isi di sampai pertemuan ke-12 ternyata. Ya, pertemuan 13 belum. Mungkin pertemuan ke-13 nanti saya kasih kasus Anda. Jadi proyeknya bisa nambah nanti. Berkurang nggak, nambah iya. Jelas? Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Izin Bapak, saya ingin bertanya, untuk resumnya itu apakah dibuat sekarang kemudian dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya atau dibuat pada pertemuan selanjutnya? Nanti di setiap pertemuan. Jadi kan nanti resumenya itu ada 2. Minggu depan 1, 2 minggu lagi 1 kan gitu ya. Nanti resumenya itu Anda kumpul di minggu depannya 1. Oke. Karena kan minggu depan kosong tuh. Karena saya cuti kan, Anda kumpulnya di situ via e-learning. Nanti saya buatkan istilahnya tempat untuk kumpulnya, ya. Kemudian nanti di 2 minggu laginya itu lagi 1. Jadi buatnya kan 2 tuh resumnya, ya. Dibuatnya itu. Jelas? Resumnya nggak usah panjang-panjang lah. Kalau bisa 1 halaman gimana Pak? Oh, ternyata bagus ya. Ya, tapi mencakup semua, ya 1 halaman pendahuluannya saja, ya. Jadi nanti saya akan buatkan ininya, aturannya. Jadi buatnya seperti apa dan lain sebagainya. Nanti saya buatkan, nanti saya kirim ke Dewa Ayu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Yang lain? Ada pertanyaan? Jadi sekali lagi, Anda sudah mulai bisa memperhitungkan 20% free itu. Ya. Yang diperhitungkan dari keaktifan Anda. Kan tadi 10-10 kan? Poinnya itu ya. Berdasarkan keaktifan Anda. Ya. Keaktifannya apa? Selain Anda bertanya,
ya selain Anda menjawab, ya nanti kita akan diskusinya akan jauh lebih ini. Jadi semakin sibuk Anda dengan diam Anda, ya semakin diam juga nilai Anda nanti. Ya, jelas? Ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, saya kira untuk pertemuan pertama ini saya cukupkan. Jadi kita ketemu 2 minggu lagi berarti dengan 2 pembahasan. Ya. Dengan 2 pembahasan nanti sesuaikan dengan yang di buku, berarti bab 1 dan bab 2 nanti resume Anda. Ya. Bab 1 dan bab 2 nanti resume Anda. Lumayan banyak lah itu bab 1-nya. Ya. Oke. Sekali lagi nanti Dewayu tanya dulu harganya berapa, baru share ke teman-teman. Harganya segini gitu ya. Saya juga terus terang nggak tahu harganya berapa, ada versinya Pak. Karena saya minta, ya kalau mau ini pakai aja dia yang ini kan. Karena ada percetakannya di kampus. Oke, jelas? Jelas Bapak. Oke, saya kira untuk pertemuan pertama kita hari ini saya cukupkan. Nanti minta tolong Dewayu untuk segera divalidasi setiap pertemuan ya. Kemudian kita ketemu lagi dengan materi 1 dan 2 di 2 minggu lagi. Oke? Siap Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Hai, Terima kasih Pak. Iya Terima Pak. kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, selesai. Izin nanya Put, Ya, besok udah pasti kosong kan atau udah pasti kan? harusnya udah pasti kosong. Ibunya nggak ada ngechat lagi. Thank you. Kenapa bapaknya mengerikan ya? Iya lagi Bapaknya kalau mengerikan. Kerjaan ini pajaknya kayak sama tugasnya. Iya, please. Aku udah bayang-bayangkan nih gimana ntar tugasnya nih. Soalnya kalau di aku dulu SMK kalau udah pajak kan harus dijelasin dulu. Ini masalahnya kita teori aja dijelasin, kasusnya nggak dijelasin. Sumpah di aku nggak ada perpajakan jadi Aku juga nggak dapet. Aku juga nggak dapet kayaknya. Iya deh, aku nggak dapet. Teorinya